Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Video kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional part 5. Nah, ini adalah video terakhir yang akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Nah, lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang neraca pembayaran. Nah, apa itu neraca pembayaran? Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Pembahasan neraca pembayaran akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu neraca pembayaran dan fungsinya dalam perdagangan internasional. Yang kedua, kita masuk ke struktur neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran akan kita breakdown menjadi beberapa jenis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran. Dan yang keempat, atau yang terakhir, kita akan membahas tentang apa yang terjadi jika neraca pembayaran suatu negara dikatakan mengalami surplus atau defisit. Oke, kita mulai materi yang pertama. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi internasional antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu atau biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, bisa dilihat di ilustrasi di bawah, neraca itu kan nama lainnya timbangan. Nah, kalau dalam istilah ekonomi, neraca pembayaran berarti bisa kita artikan timbangan untuk mengukur seberapa besar uang, barang, atau jasa yang masuk ke dalam negeri yang kita taruh di lengan kiri, dan seberapa banyak uang, barang, atau jasa yang dibayarkan ke luar negeri yang kita taruh di lengan neraca sebelah kanan. Nah, setelah itu akan kita ketahui sebelah mana yang lebih berat, sebelah kanan, sebelah kiri, atau seimbang. Dan ini sesuai dengan fungsi neraca pembayaran yang merupakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara, baik dari kondisi internal atau dalam negeri, seperti kondisi sektor real yang terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, maupun investasi, dan perkembangan sektor moneter yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat inflasi suatu negara dalam waktu tertentu. Sementara itu, neraca pembayaran juga menunjukkan kondisi eksternal atau kondisi luar negeri yang akan mempengaruhi kondisi sektor real, fiskal, maupun moneter dalam negeri suatu negara. Nah, kondisi yang seperti apa yang dimaksud di sini, kita akan bahas di akhir video ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran kan mencatat seluruh transaksi perdagangan yang ada banyak macamnya. Nah, secara umum neraca pembayaran kita kelompokkan menjadi dua, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Neraca transaksi berjalan mencatat tentang transaksi barang dan jasa. Yang lebih rinci lagi, neraca transaksi berjalan dibagi menjadi tiga, yaitu neraca perdagangan yang mencatat transaksi ekspor impor barang, neraca jasa yang mencatat ekspor impor jasa antar negara, dan yang terakhir adalah neraca non-balas jasa. Dikatakan non-balas jasa karena transaksi ini bukan hasil dari transaksi jual beli yang menyebabkan pihak lain harus membayar timbal balik. Contohnya adalah hibah. Nah, ketika suatu negara memperoleh hibah dari negara lain, negara penerima tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang diberikan. Katakanlah kalau misalnya pinjaman itu kan harus dikembalikan dan terkena bunga, atau investasi yang harus membagi dividen juga. Nah, selanjutnya ada neraca modal, yaitu neraca yang mencatat arus masuk dan keluar permodalan suatu negara dalam suatu waktu kurun tertentu. Nah, rentang waktu pencatatan dalam neraca modal dibagi menjadi dua, yaitu dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun dan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Neraca modal juga dibedakan apakah permodalan yang masuk dan keluar itu terkait dengan sektor pemerintah atau swasta. Selanjutnya ada juga neraca penyeimbang yang membahas tentang bagaimana surplus dan defisit yang dialami dalam neraca pembayaran akan dibiayai, dan selisih perhitungan antara catatan transaksi dalam neraca pembayaran dengan kondisi real di lapangan. Nah, kadang hal ini terjadi ketika informasi yang diperoleh tidak lengkap, karena sistem neraca pembayaran ini kan juga ciptaan manusia, jadi kadang juga memiliki kecacatan dalam kinerjanya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi yang ada dalam neraca pembayaran.
Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pengertian neraca pembayaran, karena neraca ini mencatat transaksi yang masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain. Nah, kita hubungkan dengan istilah yang sering digunakan dalam akuntansi. Dalam neraca pembayaran, kita menggunakan istilah transaksi yang akan masuk ke sisi debit dan kredit. Suatu transaksi akan dicatat di sisi kredit jika menimbulkan hak warga negara untuk menerima pembayaran. Sederhananya, pihak dari luar negeri membayar ke kita. Jadi, uang masuk ke dalam negeri. Contoh, kita misalnya mengekspor barang. Nah, kan orang yang dari luar negeri itu bayar ke kita. Nah, ini akan dicatat di sisi kredit dalam neraca pembayaran. Sebaliknya, transaksi akan dicatat di sisi debit jika menimbulkan kewajiban. Contohnya, kita mengimpor barang, lalu kita harus membayar ke pihak luar negeri kan? Nah, uang yang keluar dari negeri ini akan dicatat ke sisi debit neraca pembayaran. Penggunaan sisi kredit dan debit ini berlaku bagi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal. Kalau di transaksi berjalan, mencatat tentang jumlah uang yang keluar atau masuk karena aktivitas impor dan ekspor barang jasa. Kalau di neraca modal, mencatat keluar masuk penanaman modal baik di sektor pemerintah maupun swasta. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah surplus dan defisit dalam neraca pembayaran. Suatu neraca pembayaran dikatakan surplus jika jumlah transaksi yang menyebabkan warga negara memiliki hak untuk menerima pembayaran lebih besar dari kewajiban membayar. Atau sederhananya, kita katakan ketika transaksi yang menyebabkan uang masuk ke dalam negeri lebih banyak daripada yang harus dibayar ke luar negeri. Sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit jika jumlah transaksi yang menyebabkan warga negara memiliki hak menerima pembayaran lebih kecil daripada kewajiban untuk membayar. Nah, kondisi neraca pembayaran yang defisit ini tentu perlu ditangani agar kekurangan bisa dibayar, yaitu dengan neraca penyeimbang yang sudah kita bahas di awal tadi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengandalkan devisa negara atau kepemilikan valuta asing kita yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, skema pembiayaan defisit neraca pembayaran itu dicatat dalam neraca penyeimbang. Baik, materi kita tentang perdagangan internasional sudah selesai. Semoga materinya bisa dipahami dan ilmunya bermanfaat. Ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.